Hi everyone, welcome back to Simple Innovation. Di video kali ini saya akan mencoba tes koneksi dengan MQTT Cloud Service dari RIEX, yakni RYC1001. MQTT broker dari RIEX yang sudah dideploy ke Amazon Web Service ini sudah support dengan beragam device yang juga support dengan MQTT protocol, mulai dari microcontroller sampai single board computer untuk aplikasi Internet of Things. Termasuk juga sudah support dengan beragam operating system, mulai dari Windows, Linux, macOS, dan juga untuk mobile phone, Android, dan iOS. Untuk link selengkapnya tentang produk ini, teman-teman bisa cek di deskripsi, termasuk link untuk pembeliannya. Sekali pembelian, teman-teman akan mendapatkan garansi servis selama 5 tahun dan juga maksimum limit pengiriman message sebanyak 200.000 kali 1 bulan. Di video kali ini saya akan coba menghubungkan ESP32 ke MQTT Cloud dari RIEX RYC1001 dengan dua skenario. Tutorial skenario pertama, saya akan coba manfaatkan ESP32 sebagai publisher untuk mempublish data yang dikirim data dummy ya, mungkin counter incremental aja. Kemudian nanti akan diterima oleh MQTT broker. Dari MQTT broker, topik tertentu akan disubscribe oleh subscribernya yang akan saya manfaatkan. Di skenario pertama sebagai subscriber adalah MQTT.fx. Ini cuma aplikasi desktop untuk MQTT client. Sementara untuk case kedua, saya akan balik jadi MQTT.fx sebagai publisher dan ESP32-nya akan saya set sebagai subscriber untuk menerima data yang dipublish oleh MQTT.fx. So, untuk codingnya, IDE-nya saya akan pakai Arduino IDE versi kedua. Kemudian untuk library-nya saya akan pakai library Wi-Fi dari Arduino dan juga Arduino MQTT Client untuk men-set ESP32 saya sebagai MQTT Client. Kita colokin langsung via USB ya ke laptop dan kita akan coba langsung membuat sketch dari ESP32 supaya terhubung ke RYC1001. Mari kita mulai. Oke, sekarang saya sudah membuka Arduino IDE-nya. Saya pakai Arduino IDE versi 2, masih beta rilis. Teman-teman bisa gunakan Arduino IDE versi 1 yang sudah stable ataupun code editor lainnya ya, seperti Visual Studio Code, Platformio, dan lain-lain. Oke. Nah, sekarang saya akan save terlebih dahulu. Saya pilih save dulu ya. Coba sebentar. File, save. Nah, saya akan save ke new folder. Saya buat folder ESP32 MQTT. Nah, nanti di dalamnya ada pub dan sub gitu ya. Saya save dulu ini sebagai pub. Nanti akan muncul folder pub, di dalamnya ada sketchpub.ino. Nah, kita tunggu. Saya coba tes koneksi ESP32-nya ke laptop saya dulu. Oke, sudah connect. Nah, ini file sketch utamanya pub.ino, kemudian saya set dulu boardnya. Ini ada di COM4 unknown, kita klik aja, kita cari board yang saya pakai adalah Node MCU32S. Teman-teman bisa gunakan board microcontroller berbasis ESP32 lainnya ya. Saya pakai Node MCU32S. Kita klik OK. Nice. Kemudian saya akan buat dulu sebuah file, new tab, saya buat file credential.h, di mana credential.h ini nanti isinya adalah value credential, password Wi-Fi, nama Wi-Fi, URL broker, username untuk connect ke broker beserta passwordnya, client ID, port, dan juga topik. Nah, nanti credential value-nya kita deklarasikan atau definisikan di sini, kemudian dipanggil oleh si pub.ino. Pertama saya akan coba deklarasikan terlebih dahulu, definisikan variabel-variabel yang rahasia ya, credential, nanti akan masuk di credential.h yang akan saya gunakan. Di antaranya nama Wi-Fi, passwordnya, MQTT broker URL, username-nya, passwordnya, client ID, port, dan juga topiknya. Nah, semuanya saya akan deklarasikan di sini. Langsung aja kita define ya. Kita pakai define. Nah, kemudian yang pertama Wi-Fi SSID atau nama Wi-Fi-nya. Nah, teman-teman bisa declare di sini. Nah, nama Wi-Fi yang mau teman-teman pergunakan. Kemudian saya juga akan define Wi-Fi passwordnya, Wi-Fi _pass. Passwordnya ini password Wi-Fi. Silahkan di-declare sesuai dengan SSID dan password yang sesuai dengan yang teman-teman pergunakan. Setelah itu saya juga akan define si MQTT broker URL-nya. MQTT brokernya ada di mana. Nah, kita
kita declare di sini URL-nya. Karena saya akan menggunakan MQTT Cloud dari RIEX RYC 1001, maka saya langsung declare aja URL-nya adalah di iot.riex.com. Nah, seperti itu. Kemudian kita juga perlu declare untuk connect ke MQTT broker yang secure dari RIEX. Kita perlu declare juga username-nya. Saya kasih nama user. Nah, masukin username teman-teman. Nah, username dari MQTT Cloud dari RIEX ya. Teman-teman bisa mendapatkan username, password, client ID dari RIEX setelah teman-teman melakukan pembelian. Linknya ada di deskripsi. Oke. Kemudian saya juga perlu define passwordnya. Nah, jadi karena secure ada passwordnya. Password sesuaikan dengan password yang teman-teman terima dari RIEX ya. Kemudian saya juga perlu define MQTT client ID. Saya kasih nama client gitu ya, atau CLID, client ID. Nah, client ID-nya itu kalau di RYC 1001 itu adalah username plus 4 digit random. Nah, jadi username plus 4 digit random kalau di RYC 1001. Ini sebenarnya unique value aja ya, unique value aja, bebas bisa teman-teman tentukan. Tapi kalau ingin ikutin aturan dari RIEX, teman-teman bisa declare client ID-nya username plus 4 digit random. Setiap kali teman-teman buat klien, entah itu publisher atau subscriber, itu harus memiliki client ID yang unik. Nah, jadi usahakan berbeda. Oke. Kemudian kita declare juga client ID sudah, portnya ya. Nah, MQTT port dari broker. Nah, ini dia pakai default ya, 1883 defaultnya. Ini saya bikin number aja. Dan yang terakhir adalah topiknya. Nah, topik dari broker yang akan kita publish dan subscribe. Topik. Nah, topiknya juga saya declare di sini aja. Nah, sebenarnya ada beberapa topik yang sudah didefinisikan oleh RIEX ya, di dokumentasinya ada beberapa, ada banyak, mulai dari notification untuk ngepost datanya dan lain-lain. Tapi di testing kali ini saya akan coba topiknya adalah lintang. Jadi saya tidak menggunakan topik yang sudah dideclare oleh RIEX ya. Walaupun kalau ada kelebihannya kalau kita pakai topik yang sudah didokumentasikan oleh si RIEX, kita bisa mendapatkan banyak benefit. Beberapa keuntungannya diantaranya adalah database dan juga fitur notifikasi. Nah, tapi ini saya hanya testing aja, maka saya kasih MQTT. Topiknya adalah lintang. Oke, saya akan masukkan dulu MQTT user, password, dan client ID yang valid. Kemudian kita akan coba langsung coding di sketch file pub.ino-nya. Kita kembali ke main sketch project kita, yaitu file pub.ino. Pertama saya akan coba includekan terlebih dahulu beberapa file dan library yang akan saya pergunakan di project ini. Yang pertama saya akan includekan file credential.h yang tadi sudah kita buat ya, yang isinya adalah nama wifi, password, dan credential lainnya, terutama yang dipergunakan untuk connect ke RIEX RYC 1001. Oke. Kemudian kita akan includekan juga library dari Arduino, namanya Arduino MQTT Client. Nah, ini dia. Pastikan teman-teman sudah terinstall ya nih library Arduino MQTT Client dari Arduino Official untuk membuat board kita sebagai MQTT Client, entah itu subscriber ataupun publisher. Oke, pastikan sudah terinstall. Kemudian kita includekan aja di sini Arduino MQTT Client.h. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya saya akan includekan beberapa library untuk menjadikan board kita sebagai Wi-Fi client, artinya untuk connect ke Wi-Fi supaya bisa connect ke internet. Nah, kita declare include. Untuk Arduino Maker 1000 saya pakai Wi-Fi 101.h. Nah, ini untuk Arduino Maker 1000. Kemudian untuk ESP8266 saya akan pakai ESP8266 Wi-Fi.h. Nah, ini untuk ESP8266 Wi-Fi.h untuk connect ke Wi-Fi ya. Dan yang ketiga untuk si ESP32 saya pakai
wifi.h. Nah, ini untuk ESP32. Nah, saya tulis semuanya di sini supaya efisien ketika saya bikin video ya. Nanti ketika upload teman-teman komen 2 di antara 3 ini. Kalau misalnya boardnya adalah Maker 1000, berarti yang ESP8266 dan ESP32 teman-teman komen seperti ini atau dihapus. Kalau pakai ESP8266 berarti yang Arduino Maker 1000 dan ESP32 teman-teman komen atau dihapus. Langkah selanjutnya saya akan coba buat kelas untuk Wi-Fi client dan MQTT client. Nah, saya langsung declare aja di sini Wi-Fi client, kemudian untuk MQTT client, saya masukkan Wi-Fi client ke dalam sini, Wi-Fi client. Nah, sudah. Jadi kita sudah untuk inisialisasi Wi-Fi client dan MQTT client ya, untuk nanti board kita supaya connect ke Wi-Fi dan juga connect ke MQTT broker. Nah, udah sesimpel itu. Next kita lanjut ke void setup. Nah, di void setup ini yang pertama saya lakukan, saya akan connect dulu ke serialnya, serial begin 9600 misalnya baud rate-nya ya, supaya nanti kita bisa monitor di serial monitor. Ups, ini kurang titik koma ya, titik koma. Nice. Kemudian kita bisa declare connect langsung ke Wi-Fi dulu ya. Nah, berarti saya bisa langsung pakai while wifi.begin. Kemudian saya akan konekin ke SSID-nya di sini dan passwordnya di sini. Nah, SSID tadi sudah kita declare di credential ya. Saya langsung panggil di sini aja Wi-Fi SSID. Passwordnya juga sudah ada di credential Wi-Fi password. Jadi selama koneksi Wi-Fi-nya belum connect, nah kalau belum connect kita bisa tambahkan di sini statusnya tidak sama dengan connected, WL connected. Nah, ini adalah variabel yang sudah dideclare di Wi-Fi client ya teman-teman ya, WL connected. Maka dia akan print misalnya begini, serial dot print akan ngeprint titik misalnya. Nah, jadi nanti ketika dia mau connect ke Wi-Fi, kalau belum connect tuh akan muncul titik ceritanya loading gitu ya. Nah, serial dot print titik, kemudian saya kasih delay barangkali, delaynya misalnya setengah detik deh. Nah, seperti ini, delay 500 supaya lebih rapi, mungkin enter aja ya. Nah, untuk connect ke Wi-Fi. Nah, setelah ini kalau connect maka dia akan misalnya ngeprint dulu ya, serial dot print ln terhubung ke Wi-Fi misalnya. Nah, setelah itu setelah terhubung ya ke internet, saya akan coba connect ke MQTT brokernya. Nah, yang perlu saya set, karena MQTT brokernya ini bukan MQTT broker yang public, perlu authentication ya, ada client ID, username dan password, maka saya perlu setting dulu client ID-nya dulu, MQTT client dot set ID. Nah, kita perlu set ID-nya dulu, di mana ID-nya tadi sudah kita declare di file credential ya, yaitu MQTT_CLID. Nah, begini, ya kan? Kemudian saya juga perlu set authentication-nya, yaitu username dan password. MQTT client dot set username password. Nah, kemudian kita masukin username-nya apa dan password-nya apa. Nah, username dan password juga sudah kita deklarasikan di credential ya. Kita tinggal panggil aja MQTT user. Password-nya adalah MQTT password. Nah, begitu. Setelah ini langsung kita coba connect ke MQTT broker. Nah, sama cara koneksinya ya. Misalnya kalau MQTT client nah gini .connect ke broker dan portnya berapa. Nah, broker dan portnya berapa di sini.
Nah, jadi kalau MQTT connect ke broker port berapanya sukses atau tidak sukses, kalau tidak sukses berarti di sini tanda seru. Brokernya kita declare MQTT broker, portnya adalah MQTT port. Nah, jadi kalau tidak connect, maka saya pengen kasih notif aja serial.println. Nah, misalnya cuma notif sederhana bahwa gagal connect ya. Gagal terhubung ke MQTT Cloud misalnya. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, berarti kalau sukses ya. Berarti kalau sukses, apa yang terjadi? Kalau sukses, sembari saya bisa kasih tahu juga ya errornya apa. Nah, kalau mau tahu errornya apa atau kenapa nggak connect nih, kita bisa panggil println. Errornya itu ada di MQTT client .connect. Nah, ini error. Nah, ada built-in function connect error untuk tahu errornya itu apa. Kenapa nggak connect? Oke ya. Kalau sudah, misalnya kalau connect. Nah, kalau connect apa yang terjadi? Kalau connect ya udah, saya tinggal langsung aja serial.println. Nah, misalnya terhubung ke MQTT broker atau MQTT cloud-nya. Dah seperti ini aja. Nah, cukup simpel kan ya teman-teman ya. Jadi ini di void setup ini intinya adalah saya mau connect ke serial supaya bisa komunikasi serial, kita bisa monitor di serial monitor, kemudian connect ke WiFi dan connect ke MQTT cloud atau MQTT broker. Nah, oke, sip. Setelah itu saya kembali ke MQTT saya masuk ke void loop ya, ke void loop. Nah, tapi sebelumnya karena kita akan set ini si Maker 1000 atau board ESP8266 atau ESP32 kita untuk sebagai publisher, saya akan coba deklarasi data yang mau kita publish. Nah, jadi saya akan kembali ke atas ini, saya akan declare data yang mau saya kirim itu namanya misalnya count. Nah, value initialnya 0. Nah, jadi saya akan kirim datanya itu 0, kemudian 1 detik kemudian atau 2 detik kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Jadi counter gitu doang ya, incremental biasa. Nah, jadi saya buat variabel integer 0 di mana dia nanti increment. Di void loop saya akan kirim datanya. Nah, yang pertama saya lakukan di void loop, yang pertama saya akan declare terlebih dahulu MQTT client.poll. Nah, ini fungsi dari MQTT poll ini supaya tetap terhubung ke broker ya, ke broker atau dalam hal ini adalah MQTT Cloud dari React yang mau kita gunakan. Nah, jadi supaya tetap terhubung, supaya tetap connect dengan brokernya dan menghindari disconnect dengan broker. Nah, kalau sudah kita langsung aja nih kita kirim, kita declare MQTT client begin message, kemudian masukin topiknya di sini. Nah, topiknya apa nih? Kurang titik koma ya. Titik koma, di sini juga titik koma, di sini titik koma. Nah, jadi ini topiknya apa yang mau kita pergunakan? Kita mau publish ke topik mana? Nah, topiknya tadi sudah kita declare di credential ya. Saya bisa panggil aja MQTT_topic. Nah, seperti ini. Simpel kan ya? Kemudian kita akan coba kirim datanya. Caranya MQTT client.print. Nah, udah seperti ini. Apa yang mau dikirim nih? Misalnya saya mau kirim data sama dengan kemudian value dari count. Nah, value dari count saya akan kirim. Jadi saya akan kirim data sama dengan 1, data sama dengan 2, data sama dengan 3 setiap 2 detik misalnya. Nah, seperti ini. Kemudian MQTT client.print lagi si count. Nah, jadi nanti yang dikirim adalah data sama dengan 0, kemudian 2 detik kemudian data sama dengan 1, data sama dengan 2, data sama dengan 3 dan seterusnya. Oke.
Kalau sudah, kemudian kita end message-nya, mqtt-client.endMessage untuk mengakhiri satu kali pengiriman data. Kemudian kalau sudah, kita count plus. Nah, supaya value dari count ini yang tadinya 0 increment ya, increment setiap satuan waktu. Nah, kalau sudah, saya kasih delaynya misalnya 2000 detik. Nah, 2000 milidetik, 2 detik ya, 2 detik. Nah, tapi sebelumnya saya akan coba print juga di sini di monitor ya, supaya kita bisa monitor serial.print ln misalnya terkirim data sama dengan kemudian count-nya ya. Print berarti data sama dengan count. Nah, jadi kita bisa lihat nih, yang terkirim itu apa? Data sama dengan berapa. Oke, sudah seperti ini saja untuk kode board sebagai publisher ya, MQTT Publisher. Oke, kita rapikan dulu. Nice. Next, saya akan coba upload sketchnya ke board ESP32. Saya pakai Node MCU32S. Pastikan boardnya sudah terpilih sesuai dengan portnya juga teman-teman ya. Kemudian sebelum diupload ada beberapa hal yang perlu saya ubah karena saya pakai ESP32, maka Wi-Fi 101 dan ESP8266-nya saya komen. Nah, cukup teman-teman includekan Wi-Fi.h. Kemudian di bagian void setup untuk connect ke Wi-Fi-nya. Nah, ini sorry ada sedikit kesalahan ya. Nah, ini saya cut. Saya pindahkan di sini aja Wi-Fi begin. Kemudian di bagian sini untuk ngecek statusnya itu pakai wifi.status ya, sudah connect atau belum. Nah, jadi wifi.begin, wifi SSID, kemudian wifi password yang ada di credential. Kemudian selama status wifi-nya belum connected, nah maka dia akan ngeprint titik. Udah seperti itu aja. Jadi ada beberapa ralat ya, mohon maaf. Teman-teman bisa cari source code dari project ini di repo GitHub saya. Link ada di deskripsi. Kalau sudah, kemudian kita klik icon upload dan kita tunggu sampai proses upload selesai. Kemudian kita lihat di serial monitor ya, maka nanti ESP32 akan mempublish message ya. Kemudian nanti kita coba cek dengan aplikasi mqtt.fx sebagai subscribernya, apakah benar datanya itu terpublish ke broker kita. Oke, kita tunggu. Ini baru selesai compile ya, verify. Ini sedang mau upload. Oke, nice. Kita tunggu nih sampai 100%, kemudian kita buka serial monitor. Oke, serial monitor, nice. Kita tunggu dia connect ke Wi-Fi, terhubung ke Wi-Fi, terhubung ke MQTT Cloud, dan ini adalah data yang terkirim ya. Data sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, sudah connect ke broker dan sudah mengirim data ya, sudah publish data. Sekarang kita cek dengan mqtt.fx. Nah, ini dia. Saya sudah punya profile React IoT RYC 1001. Teman-teman bisa setting username-nya, password-nya, kemudian host-nya di setting gear ini ya. Oke. Kemudian kita langsung aja connect-in, klik connect. Oke, sudah connect. Kemudian kita masuk ke menu subscribe. Kita subscribe topik lintang. Kita lihat ya, apakah data yang dipublish oleh ESP32 terkirim dengan baik ke broker dan bisa di-subscribe. Kita klik subscribe. Kita tunggu. Nice, teman-teman bisa lihat nih, data 23, 24, 25. Nice. Teman-teman bisa bandingkan serial monitor ESP32 dengan konsol yang ada di MQTT-FX. Nih 29, 30, 31. Nice, it works. Nah, itu dia teman-teman basic ya bagaimana menggunakan ESP32 sebagai publisher. Kemudian kita cek dengan subscribernya MQTT.fx. Selanjutnya kita akan coba ke skenario kedua, yakni menjadikan board hardware microcontroller kita sebagai subscribernya. Sementara nanti publishernya saya akan coba dari aplikasi desktop mqtt.fx. Nah, secara umum untuk sketch menjadikan board kita sebagai MQTT client subscriber itu mirip seperti publisher. Jadi saya sudah copy paste nih ya, ini dari yang publisher tadi. Saya sudah buat sebuah project namanya sub ya, ini projectnya sub.ino sketchnya filenya. Credentialnya juga sama persis
dengan yang tadi kita buat di publisher. Nah, hanya saja perbedaannya sedikit di void setup dan juga di void loopnya. Nah, di bagian void setupnya saya tambahkan baris kode untuk melakukan subscribe ke topik tertentu dari broker. Nah, jadi di sini saya tambahkan MQTT client.subscribe dalam kurung topiknya ya. Topiknya sudah saya declare di credential. Saya tinggal panggil aja yaitu MQTT topik ya. Topik. Nice. Kemudian di bagian void loopnya saya hapus semuanya. Nah, di sini kemudian saya akan declare kalau misalnya ada message yang masuk gitu ya, message yang diterima, maka saya bisa declare if kalau ada message yang diterima MQTT client.parse message. Nah, jadi kalau ada message kemudian masuk ke subscriber, MQTT client.parse message ini nanti kalau teman-teman print ya, itu value-nya adalah berupa berapa bit karakter yang diterima. Nah, jadi ada berapa bit karakter atau data yang dikirim oleh publisher. Nah, jadi ini teman-teman bisa print, coba ya kita print ya, serial.print si MQTT client, MQTT client dot parse message. Nah, ini nanti value-nya adalah berapa bit karakter yang diterima. Kemudian saya declare setelah saya print, saya kasih print ln kali ya, print ln parse message. Kemudian itu nanti angka value-nya integer ya. Kemudian saya declare selama message itu masih tersedia, saya akan print message-nya. Nah, jadi selama MQTT client dot available masih available message-nya, kemudian saya akan print message-nya. Serial dot print message-nya kita bisa dapat dari MQTT client dot read. Nah, begini. Nah, ini nanti untuk menghindari karakter yang tidak diinginkan, saya bisa convert ini jadi karakter. Nah, bisa seperti ini atau char dalam kurung MQTT client.read. Nah, sama aja ya, bisa juga begini, char dalam kurung MQTT client.read. Nah, sama aja. Ini cuma untuk convert ke karakter. Oke. Jadi kita convert message-nya ke karakter dan udah seperti ini aja. Nah, simple kan ya. Misalnya teman-teman mau tambahkan spasi antar message-nya boleh juga. Serial.print ln saya kosongin aja begini. Nah, kosong. Oke. Nice. Jadi teman-teman cukup tambahkan subscribe di topik tertentu yang sudah kita tentukan ya di bagian void setup. Kemudian di void loop-nya sesimpel ini. Jadi kalau ada message yang masuk, parse message itu nanti adalah berapa bit data yang kita terima. Kemudian kalau data itu masih available, kita print di terminal. Jadi nanti kita bisa lihat di serial monitor. Selanjutnya saya akan coba upload sketch subscriber ini ke Node MCU32S ESP32. Sudah saya pilih port dan portnya. Langsung aja kita klik upload ya, pastikan library wifi kliennya adalah yang wifi.h. Kita upload, langsung klik icon upload, kita tunggu sampai proses upload selesai. Oke, 80, 90, 100% selesai. Kita langsung buka serial monitor. Kita tunggu dia connect ke WiFi, kemudian connect ke MQTT Cloud. Oke, sip, sudah terhubung. Dia sudah standby sebagai subscriber. Kemudian saya akan coba gunakan MQTT FX sebagai publishernya ya. Saya sudah punya profil MQTT Cloud-nya RYX RYC 1001. Kita langsung aja connect. Kemudian saya akan publish data ke topik lintang. Kita coba ya. Hello world. Kemudian saya publish. Nice, masuk nih datanya. Saya coba lagi, misalnya hi everyone. Kita publish. Nice, masuk. Kemudian 1 2 3 publish. Sip. 789. Nice. Nah, itu dia teman-teman, kita sudah sukses ya menjadikan ESP32 kita sebagai subscriber ke MQTT brokernya adalah MQTT Cloud
RYC1001 dari React. Nah itu dia untuk tutorial kali ini. Kita sudah gunakan ESP32 sebagai publisher maupun subscriber ke MQTT Cloud React RYC1001. Kalau teman-teman tertarik dengan produk MQTT Cloud dari React RYC1001, teman-teman bisa cek spesifikasi dan juga link pembeliannya ada di deskripsi. Untuk source code project ini juga teman-teman bisa cek di repo GitHub, linknya juga ada di deskripsi. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di tutorial berikutnya. Bye-bye.